Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa kaifa tuhaddidu hadafaka fil hayat. Bagaimana Anda menentukan tujuan hidup Anda? Dalam tujuan hidup ini yang harus ditentukan karena agar punya arah menujunya kemana, itu ada 5 rukun yang penting yang harus Anda fokus padanya. Yang kemarin kita kaji yang pertama, yaitu rukun ar-ruhani. Rukun ar-ruhani itu rukun spiritual. Dalam rukun spiritual ini, jadi orang yang punya tujuan sudah mau berangkat ke Monas tujuannya ke Munas. Ke Munas itu harus ada di dalam hati dan pikirannya itu rukun ruhani, spiritual. Kenapa harus ada rukun spiritual? Karena dalam rukun ini mencakup dua hal, yaitu hubungan dengan Allah secara keimanan dan prinsip-prinsip hidup. Kalau hanya prinsipnya saja, nggak ada Allahnya, Anda bisa menemukan sesuatu hal yang buruk di dirinya ketika ada kegagalan. Mau ke Munas, dilalah tujuannya ke Munas, mau naik ojek atau naik bajai itu disesuaikan dengan keadaannya. Keadaannya punya motor, langsung naik motor. Keadaannya nggak punya motor, pilihannya naik bis, naik gojek, naik apalagi taksi. Duitnya nggak ada, jalan kaki. Jalan kaki, di jalan itu keserempet motor, nggak jadi nyampe ke sana. Ada persoalan berarti. Itu kalau tidak ada Allahnya di dalamnya, ala kotai billahi imaniyin mutaqidiyin kimiyin wa mabadiin fil hayah, Anda bisa frustasi. Jadi tujuan apa saja, yang pertama harus ada ruhani, spiritual, hanya ada karena Allahnya, dan ada prinsip-prinsip hidupnya. Prinsip hidupnya ya tadi menuju Monas. Prinsip hidupnya saya harus selesai kuliah, prinsipnya mabadi fil hayah, tapi ada Allahnya, sehingga nanti kalau ada ujian apapun, alangan apapun, nanti dikembalikannya ke Allah. Jadi
Jadi tetap seimbang, mental kita nanti akan seimbang, pikiran kita seimbang, hati kita seimbang. Ya Allah menghendaki begini dulu ya sudah, tapi saya nggak akan menyerah kayak gitu. Tapi kalau tidak nanti bisa ketika gagal atau ada problem atau ada halangan, Anda nyalah-nyalahin diri Anda, kenapa saya begini, begitu. Nah, menyalahkan diri itu sesuatu yang mubazir. Nyalahin diri sesuatu yang mubazir. Kenapa saya diserempet motor? Nah, kok nanya kok sudah keserempet, kok nanyain kenapa? Ya, terus buat apa lagi? Kan buang-buang waktu juga. Kan lebih baik berdiri lagi, jalan lagi. Jatuh, berdiri lagi, jalan lagi. Begitu. Nah, tapi kalau nggak ada ruhaninya, begitu, Anda nggak akan kuat kalau ada problem. Kalau ada problem, Anda nggak akan kuat. Terus gimana kalau nggak ada problem itu nggak kuat, ya nggak nyampe ke munasnya. Rukun yang kedua adalah as-saksi, yaitu pribadi. Pribadinya gimana? Dilihat diri kita, lihat diri kita pribadinya kayak apa, ada apa saja di dalam pribadi kita. Wa hadza ruknu yashmalu al-ailata al-alaqati as-sasiyah, at-ta'lima, at-tarfiha, as-safara, al-ijazah. Itu contoh-contohnya. Rukun wahada rukni bermula rukun saksi ini, rukun pribadi itu ya selalu mencakup ala ilata akan keluarga, ala alaqat as-saksiyah, dan mencakup akan hubungan pribadi. Hubungan pribadi, at-ta'lim, pendidikan, at-tarfih, hiburan, as-safar, perjalanan, al-ijazah, hiburan-hiburan. Jadi rukun yang kedua, orang ini kan Anda mau pengen jadi DPR. Nah, di dalam diri Anda itu ada apa, kekuatan apa kok Anda inginnya jadi DPR? Dilihat keluarganya, mendukung enggak? Anda ingin jadi DPR, udah nyalon, istrinya pun enggak setuju, anaknya enggak setuju. Karena apa kok nggak setuju? Lah wong untuk makan saja masih kurang, rumah masih ngontrak misalnya. Sementara kampanye DPR begitu butuh uang banyak, nanti uang yang di rumah yang untuk kehidupan bisa hilang. Jadi keluarga kayak apa? Al-alaqat as-sasiyah, hubungan dengan orang lain gimana? Networknya gimana? Network, teman-temannya punya teman apa enggak? Lah orang enggak punya teman sama sekali kok makan DPR. Padahal pemilihan DPR itu persoalan teman ke teman. Kalau temannya mantuk, iya, bisa pada bantu nyari suara. Dilihat Anda pendidikannya kayak apa, tamatan apa, apa yang dijual. Nah, tapi juga butuh hiburan, tarfih secara pribadi, butuh traveling, butuh liburan-liburan. Karena apa? Biar seimbang orang itu
ada liburannya, ada perjalanan, ada pendidikannya bagus, itu maksudnya yang disebut sahsi, karena itu yang akan mendukung tujuan Anda bisa tercapai. Artinya di sini bisa rileks pikirannya. Coba kalau pikirannya aja sudah nggak seimbang, marah terus, menyalahkan dirinya atau bahkan menyalahkan orang lain, nggak akan ketemu. Nomor 3, ar-ruknu ats-tsalis, bermula rukun yang ketiga itu al-mahni, profesional. Jadi profesional ini penting. Orang punya tujuan harus punya sifat profesional di situ. Lah Anda sekarang profesionalnya apa? Kepintarannya apa? Ilmunya apa? Kalau Anda ternyata bisanya Anda ngaji, baca kitab. Nah, Anda profesionalnya di ngaji, baca kitab, disuruh ngajar elektro, nggak ada kan? Anda tujuannya mau jadi dosen elektro, nah Anda belajar elektro aja tidak, ya susah, nanti Anda akan mendapatkan kesusahan kalau tidak mempunyai al-mahni. Ya itu yang ketiga adalah profesional, punya ilmunya jelas. Anda mampu, memang mampu, yang mampu saja. Yang kira-kira Anda backgroundnya nggak ada dan nggak mampu, ya tinggalin, jangan untuk jadi tujuan hidup. Masa tujuan hidup itu blank, kosong, terus yang penting aku punya tujuan gitu. Nggak mau ke Monas ngapa juga gitu. Kalau nggak jelas juga tujuan. Jadi dalam tujuan itu ada tujuan lain lagi. Ya. Al-mahni, profesional. Profesionalitas Anda itu apa? Ya itu sesungguhnya yang akan mempengaruhi hidup Anda. Anda mampu ilmu apa? Itu yang akan mempengaruhi hidup Anda dalam menentukan tujuan. Al-mahni, profesional. Wa hadza ruknun akharun muhimun min arkanil hayati al-mutazanati. Ini adalah pilar penting lainnya dari kehidupan yang seimbang. Wa hadza, bermula ini al-mahni, itu rukun akharun yang lain, muhimun yang penting, min arkanil hayati, dari rukunnya kehidupan, al-mutazanati yang seimbang. Ini adalah rukun yang lain dalam kehidupan yang seimbang. Bahwa bermula rukun al-mahni yashmalu al-mustaqbalu mahniyun wa qudratuka ala ta'allumi min ajli tahsini mustaqbalika al-wadhifi. Ini termasuk karir masa depan dan kemampuan Anda untuk belajar, untuk meningkatkan karir masa depan Anda. Jadi al-mahni itu adalah termasuk kecakapan untuk karir hidup Anda di masa depan. Jadi Anda harus punya al-mahni. Keprofesionalan itu harus ada. Keterampilan apa yang Anda punyai harus ada. Ilmu apa yang Anda kuasai harus ada. Jangan blank tuh. Kosong lah, terus apa? Nyangkul nggak bisa, nyari rumput nggak bisa, terus apa? Jadi harus ada ilmunya di otak dan hatinya, itu harus ada. Mau jualan tempe goreng saja yang dipikul, itu harus ada ilmunya. Ilmunya apa? Bisa goreng,
bisa mikul, bisa bikin bumbunya. Coba Anda bayangkan sesimpel jualan tempe goreng, itu rumit juga sesungguhnya. Kalau Anda nggak mampu, kalau Anda nggak bisa kan rumit. Ini bumbunya apa ya? Oh, garam, ambil garam banyak taruh situ. Apalagi ya? Ukuran garam nggak ngerti. Ukuran garam saja nggak ngerti. Asal taruh garam, barang ditaruh garam, jadi jatuh, digoreng, pahit, tempenya dimakan. Nah, itu kan harus tahu ilmunya ngaduk dan ilmunya bikin bumbunya. Garamnya seberapa ukurannya. Nah, itu al-mahni. Jadi jangan dianggap sesimpel itu pun tidak memerlukan mahni, keprofesionalan, memerlukan sesimpel itu, semudah itu. Bagi orang yang sudah tinggi-tinggi, sudah sukses-sukses, itu pasti mempunyai kelebihan-kelebihan dalam yang ada pada dirinya, itu pasti. Nah, al-mahni itu rukun yang lain yang penting dalam kehidupan yang seimbang ini. Wah, bermula rukun al-mahni itu ya selalu mencakup apa rukun al-mahni, mencakup al-mustaqbala pada masa depan, mencakup mahnian pada skill, pada keprofesionalan, wa qudratuka ala ta'alum, dan bermula kemampuan Anda untuk belajar min ajli tahsini mustaqbalika, untuk memperbaiki masa depan Anda, al-wadhifi, masa depan Anda al-wadhifi, yang secara tugas-tugas atau ya tugas. Jadi kalau Anda punya al-mahni, punya keprofesionalan di bidang apa saja, di situ akan memudahkan Anda untuk merealisasikan sebuah tujuan. Jadi untuk merealisasi ini pertanyaan bagaimana merealisasikan tujuan, yang nomor 3 adalah al-mahni, harus punya skill, punya keprofesionalitasan. Itu yang nomor 3. Nomor 4, ar-ruknu ar-rabi al-madi. Rukun yang keempat adalah finansial atau materi. Nah, ini harus punya materi. Anda punya tujuan dalam melaksanakan, mengaplikasikan tujuan itu agar bisa tercapai. Itu yang keempat, harus mempunyai al-madi, finansial atau materi. Tadi tujuan mau ke Monas saja, Anda harus punya materi apa? Punya finansial enggak? Untuk menghitung butuh berapa menit, berapa jam waktunya dari Kedoya ke Monas, itu tergantung kepada finansial Anda juga. Kalau nggak punya duit sama sekali, jalan kaki dari sini. Kalau punya duit untuk bayar budget, terhitung. Jalan kaki dengan bayar budget, masih cepat bayar budget. Tapi kalau lebih ingin cepat lagi, punya duitnya lebih, naik ojek. Naik ojek dengan naik budget, cepat naik ojek.
Tapi kalau duitnya lebih kurang, naik bis, wah lebih lama lagi. Jadi target itu bisa ditentukan kapan tercapainya dengan adanya rukun-rukun tadi, yaitu nomor 1 rukun ar-ruhi, nomor 2 rukun as-saksi, nomor 3 rukun al-mahni, nomor 4 rukun al-mati. Harus ada finansial. Nah kalau nggak ada finansial gimana? Mau kuliah, nggak punya duit, ya muterlah otak. Biar sampai bisa kuliah gimana coba? Pikirkan, cari jalan keluarnya. Ya, cari kuliah minimal yang nggak mahal-mahal, atau cari beasiswa, atau selanjutnya dan apa seterusnya. Wahwa bermula pilar al-madi, pilar finansial atau materi, itu yasmalu mencakup alastikrorika al-mali, atas stabilitas finansial Anda, alastikrorika atas stabilitas al-mali yang secara finansial dahilika pada diri Anda, al-istismarat allati yumkinuka al-qiyama biha. Contohnya al-istimarat, investasi alati yumkinuka yang memungkinkan pada Anda al-qiyamah akan melaksanakan dia dengan istismarah hitota tizalil hayatil amaliyah, akan rencana pensiun dari kehidupan kerja. Hitota tizalil hayatil amaliyah kan rencana pensiun dari kehidupan kerja. Jadi bagaimana tujuan itu bisa tercapai? Rukun yang keempat adalah harus punya finansial. Finansial termasuk yang bisa menentukan tujuan kita. Nah, tujuan finansial ini untuk bahasanya di sini al-istismarah. Jadi kalau Anda itu punya tujuannya adalah kuliah di AK Telkom, pesantren Darul Ukhwah sampai selesai, dan Anda bayar ke AK Telkom, itulah bayaran itu anggapannya Anda karena sudah punya tujuan. Itulah al-istismarat allati yumkinuka al-qiyama biha. Bayaran itu disebut investasi. Jadi investasinya siapa? Ya investasi Anda. Untuk siapa? Untuk diri Anda. Gitu. Bayar kuliah ini ya investasi. Jadi tidak barang hilang ini. Uangnya nggak barang hilang. Walaupun uang itu ada untuk beli makanan. Makanan dimakan di sini. Bayar makan. Itu hitungannya adalah al-istismarah. Harus begitu di otak kita. Investasi pada waktunya akan kembali. Yumkinukal qiyama biha. Jadi
yang bisa memungkinkan Anda melaksanakannya. Khitatizalil hayatil amaliyah itu yang merupakan rencana pensiun dari kehidupan kerja Anda. Dan dengan Anda itu punya ilmu, Anda bayar berarti ada investasi di situ, dan itu bisa menjadi rencana pensiun Anda atau rencana nanti apa yang mendapatkan hasil apa di dalam tujuan itu. Itu rukun yang keempat. Yang kelima, ar-ruknul khamis as-sikkah. Tujuan biar cepat selesai, cepat tercapai, itu kalau kita sehat. Ingin jadi presiden, ingin jadi gubernur, Anda stroke, jalan aja nggak bisa. Kira-kira itu orang apa ada ya orang mau milih, persyaratannya jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati harus sehat badannya, kan gitu kan? Persyaratannya saja harus sehat. Berarti ketika baru mau mendaftar sudah ditolak, ya nggak mungkin cita-cita, keinginan, tujuan mau jadi gubernur itu bisa jadi, mau daftar aja udah ditolak. Rukun yang kelima adalah sehat. Wasikatu tasmalu wasihat al-badaniyah al-wazna an-nidhama al-ghadai al-adati al-ghadaiyah. Ini kesehatan badan. Kesehatan badan mencakup, meliputi kesehatan fisik, berat badan, dan kebiasaan makan. Anda bisa menjaga kesehatan ini kalau Anda bisa fisiknya dijaga, berat badannya dijaga, kebiasaan makannya dijaga. Karena penyakit numpuknya itu dari persoalan makan. Makan banyak, lemak banyak, itu banyak mengandung kolesterol naik, gula naik. Nah ini kesehatan itu tergantung kepada pola makan, pola hidup. Olahraga gak pernah, makan enak terus, badannya gemuk, gak pernah olahraga, ya sakitnya gampang datang itu, malah gak pernah tahu penyakitnya apa. Jadi saya punya dokter pribadi yang mengecek diri saya. Minimal 6 bulan maksimal itu saya harus cek laboratorium, minimal darahnya dicek untuk mengetahui banyak penyakit. Dilihat dari darah saja penyakitnya akan ketahuan semua. Nah ketika sudah ketahuan, orang saya sudah 56 tahun jalan ini, ya berarti makanan apa yang saya makan itu muncul di dalam badan semua. Nah, kalau kolesterolnya tinggi diobati kolesterolnya, kalau gulanya tinggi diobati gulanya, dan seterusnya. Jadi kesehatan itu penting untuk bagaimana Anda bisa nyampe tujuan hidup Anda itu. Sehat itu mencakup as-sihhatul badaniyah, kan kesehatan badan, al-wazna kan timbangan, itu timbangan berat badan, an-nidhamal ghadai, dan kebiasaan makan, aturan makan, al-adat al-ghadai, dan kebiasaan makan. Kalau Anda bisa ngatur makan Anda sesuai kebutuhan badan aja, badannya sehat terus.
Jadi tujuan itu bisa tercapai kalau ada 5 rukun, antara lain rukun yang kelima adalah sehat. Hadihi hiyal jawanib al-khamsah allati idza nadharta ilaiha bijadiyatin wa amalta juhdaka fi sabilil wafa bil tizamati katijah a'daka bi annaka satatamatta'u bi hayatin ti thayyibatin wa muttazanatin wa jamilatin. Ini adalah 5 aspek yang jika Anda melihatnya dengan serius dan berusaha keras untuk memenuhi kewajiban Anda, saya berjanji, kata penulis kitab ini, pada Anda bahwa Anda akan menikmati hidup dengan baik, seimbang, dan indah. Itu kata pengarang kitab ini. Kalau Anda dalam hidupnya untuk menuju suatu tujuan, itu rukun 5 ini Anda punyai semua, itu hidupnya kan indah, enak, gitu, seimbang, baik, dan bisa dinikmati. Hadihi, bermula inilah rukun-rukun 5. Ia bermula rukun-rukun 5 hadihi itu al-jawanib, aspek-aspek al-khamsah yang 5. Alati idza nadharta, ketika Anda melihat ilaihi pada jawanib al-khamsah bijadiyatin, dengan serius. Kalau Anda melihat 5 hal ini dan mencoba 5 hal ini ada pada diri Anda semua dengan serius, wa amalta, dan berusaha siapa Anda, judaka, dengan segenap kekuatan Anda, fisabilil wafa, untuk memenuhi kewajiban Anda, bil tazamatika, dengan kewajiban Anda, tijahakan pada jawanib al-khamsah, a'idduka saya akan berjanji pada Anda, bi anaka, sesungguhnya Anda itu satatamatta'u, akan menikmati siapa Anda, bihayatin thayyibatin, dengan kehidupan yang indah, yang baik, wa mutazanatin, dan kehidupan yang seimbang, wa jamilatin, dan kehidupan yang indah. Amma idza tamamta fi janibi wa ahmalta jawanibal ukhra walam tahsud ala as-sa'adah warroha ala tituhidu wada'ni adribulaka ba'dul amsilah alati syawahat min khilaliha
Ba'da apa titik-titiknya hilang. Ba'dun namadaj al-ghaib mutazanah fi hayatiha. Amma idza tamamta, tetapi jika Anda memperhatikan satu aspek dan mengabaikan yang lain, Anda tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan kenyamanan yang Anda inginkan. Jadi aspek 5 ini itu harus ada semua. Tapi kalau salah satunya hilang, Anda ingin belajar kuliah di sini selesai, aspek sehatnya nggak ada, hilang, Anda nggak nyaman. Atau uangnya nggak ada, nggak nyaman, nggak bisa juga. Atau skill di situ, skill keprofesionalan di situ, Anda memang nggak seneng pada ilmu itu, ya nggak jadi juga. Jadi memang ini rukun yang harus ada di dalam diri Anda. Amma idza hamamtat, tapi jika Anda memperhatikan bijanibin pada satu sisi, wa ahmalta, dan Anda mengabaikan jawanib ukhra, akan sisi yang lain, walan taksul, maka Anda tidak akan berhasil ala saadati, atas kebahagiaan, warohati, dan kenyamanan, ala titurid, yang Anda inginkan. Kalau dari 5 hilang 1, nggak ada, itu Anda akan mendapatkan sesuatu yang nggak nyaman, nggak enak dalam hidup itu. Wadani adribulaka ba'dal amtilah, dan izinkan saya memberikan beberapa contoh, alati syahad, bukan jelas, min khilaliha ba'dun namadaj al-ghairi muktazana fi hayatiha, di mana beberapa modal yang tidak seimbang terlihat dalam kehidupannya. Itu akan kita kasih contoh-contoh yang dimana beberapa model yang tidak seimbang yang terlihat di dalam kehidupannya. Syawahid, contoh-contoh, min khilaliha, dari hal-hal itu, ba'dan namudaj, namadij, akan sebagian model-model al-ghair al-mutazanah, yang tidak seimbang fi hayatiha, dalam kehidupannya. Ini akan dikasih contoh-contoh orang untuk mendapatkan kesuksesan, tapi di antara 5 ini itu nggak lengkap. Mungkin antara lain yang nggak lengkap adalah al-mahninya, atau al-madinya, atau kesehatannya, atau kepribadiannya, atau rohaninya. Nah, kalau Anda tidak lengkap 5 hal untuk menjalankan roda tujuan ini, Anda akan mendapatkan ketidaknyamanan. Nah, mau berangkat ke Monas saja harus ada uang. Nggak ada uang, ya nggak nyaman. Makin ada uang, makin nyaman. Itu kalau yang urusannya materi tadi. Yang urusannya keluarga, saksi, mau ke Monas saja, itu bisa menyangkut urusan keluarga.
ada duit 50.000 mau untuk beli tempe dan beli beras oleh istrinya biar anaknya makan, Anda ambil untuk naik bajai ke Monas, ya ngamuk lah istrinya. Nah itu maka ada al-ailah, al-alaqat asasiyah. Itulah 5 hal bagaimana Anda merealisasikan tujuan Anda. Agar Anda tujuannya bisa tercapai, 5 hal ini tidak bisa ditinggalkan. 1 adalah ruhani yang sifatnya spiritual. Nomor 2 adalah as-saksi yang sifatnya adalah kepribadian. Nomor 3 adalah al-mahni yang sifatnya adalah profesionalisme. Nomor 4 adalah al-madi yang sifatnya adalah al-madi, keuangan atau finansial, materi. Nomor 5 adalah sikah, adalah kesehatan. Inilah sifat-sifat, inilah bagaimana cara kita harus melandingkan tujuan kita, memenuhi tujuan kita, mengaplikasikan tujuan kita dalam hidup. Itulah kajian kita yang ke-63. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah, bisa tujuannya sampai. Elvis Presley contohnya. Kita akan teruskan besok pagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.